Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Paskalina Yosi Putri, NPM 1814151010. Saya mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus saya mengenai perencanaan landscape wisata pesisir berkelanjutan di Teluk Konga, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam penjelasan kali ini, kerangka penjelasan yang akan saya gunakan nantinya yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Pendahuluan. Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang bersifat rekreasi, pendidikan, dan konservasi. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menantang dan menarik untuk menghasilkan devisa bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya, kawasan di timur Indonesia masih kawasan pesisir alami yang potensial untuk wisata. Kawasan Teluk Konga yang berada di bagian timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya dapat dilihat di layar. Ini merupakan peta dari Teluk Konga. Selanjutnya, dalam tujuan penelitian ini, yang pertama, merencanakan jalur interpretasi wisata pesisir Teluk Konga sebagai upaya pelestarian kawasan wisata. Yang kedua, merencanakan landscape untuk mendukung pengembangan pesisir Teluk Konga sebagai kawasan wisata. Selanjutnya, dalam studi kasus yang saya peroleh, metode yang digunakan yang pertama tepat dan waktu, yang kedua metode penelitian. Untuk yang selanjutnya, tepat dan waktu, penelitian dilakukan di kawasan Teluk Konga Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mencakup 7 desa yang letaknya bersinggungan langsung dengan Teluk Konga, yaitu Watotika Ile, Lemika, Lewungio, Lewolaga, Konga, Nobo Konga, dan Nuri. Sedangkan untuk metode penelitiannya, selanjutnya untuk metode penelitian digunakan 2 metode. Yang pertama, perencanaan pengembangan interpretasi wisata pesisir. Pengembangan interpretasi didasarkan pada potensi sumber daya dan konsep yang akan dikembangkan, kemudian dijabarkan ke dalam jalur interpretasi alternatif wisata pesisir. Yang kedua, perencanaan landscape wisata pesisir berkelanjutan. Rencana landscape wisata pesisir merupakan rencana lanjutan untuk mendapatkan tata landscape pendukung kawasan wisata pesisir. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan hasil studi kasus yang saya peroleh, mendapatkan hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di layar, ini merupakan peta dari analisis zona wisata berdasarkan ketersediaan objek dan atraksi wisata. Selanjutnya, zona-zona wisata dengan klasifikasi zona atraktif berada di Konga, zona cukup atraktif berada di Lewongio, Lewolaga, Nobo Konga, dan Nuri. Sedangkan zona kurang atraktif berada di
Watotika Ile, dan Lamika. Teluk Konga terdapat 25 titik wisata yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek dan atraksi wisata. Untuk yang selanjutnya, perencanaan interpretasi wisata pesisir. Rencana jalur interpretasi terdiri dari 3, yaitu jalur alternatif 1 dengan tema sumber daya alam, jalur alternatif 2 dengan tema sumber daya budaya, dan jalur interpretasi 3 dengan tema sumber daya alam dan budaya. Dapat dilihat di layar Anda, ini merupakan peta jalur di mana jalur interpretasi wisata alternatif 1. Yang kedua, ini merupakan peta dari jalur interpretasi alternatif 2. Dan berikutnya, peta jalur interpretasi wisata 3. Penentu jalur interpretasi ekowisata didasarkan pada 4. Yang pertama, tema jalur interpretasi alternatif. Yang kedua, tujuan dan dari jalur interpretasi alternatif. Yang ketiga, titik-titik perhentian. Yang keempat, jalur wisata disusun. Yang berikutnya, rencana landscape wisata pesisir Teluk Konga dapat dilihat di layar. Ini merupakan peta dari rencana landscape wisata pesisir Teluk Konga yang nantinya akan diterapkan di pesisir Teluk Konga. Selanjutnya, perencanaan landscape wisata pesisir Teluk Konga didasarkan pada hasil analisis kesesuaian wisata pesisir yang diperoleh dan konsep yang dikembangkan. Perencanaan pengembangan landscape wisata pesisir Teluk Konga terdiri atas pengembangan wisata akuatik dan pengembangan wisata terestrial. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil dan pembahasan, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa jalur interpretasi wisata pesisir Teluk Konga terbagi dalam 3 alternatif jalur, yaitu jalur interpretasi alternatif 1 wisata alam, jalur interpretasi alternatif 2 yaitu wisata budaya, dan jalur interpretasi alternatif 3 yaitu ekowisata. Berdasarkan studi kasus yang saya peroleh, studi kasus ini ditulis oleh Luri Sevita Yunisiana, yang kedua Siti Nurisjah, dan yang ketiga Dedi Soedharma. Jurnal ini termasuk dari Jurnal Landscape Indonesia. Demikian presentasi dari saya mengenai tema interpretasi jalur yang berada di Teluk Konga. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.